Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nejena Firstly, dengan NIM 2409511039 dari kelas C. Di sini, saya akan mengangkat kasus tentang basilosis. Untuk kasus yang saya angkat itu adalah seekor ayam broiler berumur 3 minggu menunjukkan gejala seperti lemas, kemudian nafsu makannya menurun, bulunya terlihat kusam, dan juga timbul pembengkakan di daerah perut. Pemilik peternakan melaporkan adanya beberapa ayam lain yang mengalami batuk dan juga kesulitan bernafas. Setelah pemeriksaan laboratorium, ditemukan adanya infeksi Escherichia coli penyebab basilosis. Sekarang kita akan masuk ke apa sih itu kolibasilosis. Jadi singkatnya kolibasilosis itu merupakan penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh Escherichia coli atau yang biasa kita ketahui dengan E. coli. E. coli ini adalah bakteri gram negatif yang bersifat oportunistik yang sering menyerang unggas, khususnya ayam. Pada kasus ini, kolibasilosis menyerang ayam broiler. Kemudian penyakit ini bisa menyerang berbagai organ dan juga sistem tubuh yang nantinya akan menyebabkan gangguan metabolik, peradangan, bahkan hingga kematian. Penyebab utama dari kolibasilosis ini adalah bakteri E. coli tadi yang merupakan flora normal pada saluran pencernaan ayam. Namun, strain patogen seperti avian pathogenic E. coli atau APC itu dapat menyebabkan penyakit. APEC atau APEC ini dapat bermutasi dan juga menginfeksi berbagai jaringan. Antara lain termasuk saluran pernafasan, saluran pencernaan, kemudian darah, dan juga dia bisa menyebabkan infeksi sistemik. Baik, dari segi patogenesis, untuk bakteri E. coli ini memiliki dua cara menginfeksi, yaitu ada infeksi primer dan juga ada infeksi sekunder. Dimana di sini untuk infeksi primernya, E. coli itu sering terjadi melalui inhalasi udara yang sudah terkontaminasi, terutama dalam kondisi kandang yang berdebu atau akibat gangguan pernafasan yang merusak mukosa. Kemudian ada infeksi sekunder yang terjadi kalau ada kerusakan atau luka pada saluran pencernaan akibat penyakit lain atau stres atau mungkin perubahan lingkungan. Dari situ nanti bakteri E. coli itu dapat menembus mukosa dan memasuki sirkulasi darah dan kemudian menyebar ke organ lain seperti jantung, peritoneum, kemudian kantung udara, dan juga nantinya bisa memicu peradangan dan septisemia. Kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai gejala klinis, kemudian bagaimana cara penanganannya, dan juga bagaimana cara pencegahan agar ternak-ternak ayam broiler tidak terkontaminasi atau tidak terinfeksi oleh bakteri E. coli ini dan menjadi penyakit basilosis. Jadi yang pertama, gejala klinisnya itu ada ayam yang sudah terinfeksi oleh kolibasilosis itu umumnya dia menunjukkan gejala seperti lesu, kemudian anoreksia atau nafsu makan menurun, kemudian demam, kemudian seperti pada kasus tadi ada pembengkakan di bagian perut atau bagian yang lain. Kemudian dia batuk dan juga sesak nafas. Hal ini disebabkan karena adanya peradangan pada saluran pernafasannya, serta bisa sampai ke kematian mendadak jika infeksinya sudah sangat berat. Dari gejala klinis tadi kita bisa menyimpulkan pengobatan apa saja yang bisa kita terapkan agar ternak ayam broiler ini dapat sembuh dari penyakit basilosis tadi. Jadi, terapi yang utama itu adalah pemberian antibiotik.
seperti yang kita tahu, antibiotik ini bisa kita dapatkan, bisa kita ketahui kuat atau tidaknya sensitivitasnya itu berdasarkan uji sensitivitas. Seperti contohnya yang efektif pada kasus ini itu ada fluoroquinolon, kemudian aminoglikosida, atau cefalosporin. Tapi terapi pendukung juga tidak kalah pentingnya, karena terapi ini meliputi dari manajemen lingkungan, kemudian meningkatkan sanitasi, kemudian juga nutrisi yang optimal yang diberikan kepada ternak untuk memperbaiki daya tahan tubuhnya. Karena kita tidak hanya mengobati dari dalamnya saja, tetapi dari eksternalnya itu juga harus di-manage kembali. Kemudian yang terakhir itu ada pencegahannya, di mana di sini untuk pengendalian atau pencegahan dari kolibasilosis itu dia mencakup seperti tadi sanitasi kandang yang ketat, menerapkan biosecurity yang bagus, kemudian pengurangan stres pada ayam, entah itu melalui manajemen kandang yang bagus, kemudian mungkin memperdengarkan musik dan lain-lainnya yang menjadi terapi untuk pengurangan dari stres ayam itu sendiri. Kemudian manajemen liter yang baik agar nantinya persentase dari bakteri E. coli ini dapat lebih menurun, sehingga nantinya lebih sedikit kemungkinan bagi ayam broiler ini untuk terjangkit E. coli ataupun terjangkit kembali oleh bakteri E. coli tadi. Kemudian ada penyediaan air minum yang bersih, ini juga sangat penting karena tidak hanya makanan yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh ternak unggas ini, tetapi juga air yang bersih itu juga pasti sangat berpengaruh. Kemudian pemberian vaksinasi apabila tersedia, karena vaksinasi ini juga sangat penting bagi ternak-ternak tadi untuk pencegahan dari bakteri E. coli penyebab kolibasilosis ini. Kemudian pencegahan infeksi sekundernya itu dapat kita lakukan pengendalian penyakit pernafasan untuk mengurangi nantinya kejadian unggas yang terkontaminasi kolibasilosis ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kolibasilosis, apa itu kolibasilosis, kemudian bagaimana cara penyebarannya, penyebabnya apa, kemudian gejala klinis, pengobatan, dan juga pencegahannya seperti apa. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.